Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna, ya. Qala akan berbicara Sayyiduna, guru pembimbing kita. Qala bimana yaqulu, qala ilmadi bimana yaqulu, tapi maknanya yaqulu bil mudhari'. Wasaidu, qala sayyiduna, wasaidu, dan adapun yang disebut sayyid, man sada kaum, orang yang memimpin kaumnya, yang memimpin anggotanya atau anak buahnya, yang memimpin jemaahnya. Minbabina yang suruh sada yasudu nasor yang suruh, termasuk bab nasor yang suruh setelah semujarot bab ke-1. Mungkin pas kalau Pak Sin masih teringat sekali bahwa bab kasih yang secara umum yang pada tingkat dasar ada 39 bagi 2 sulasi dan rubai. Rubai juga ada mujarad dan majid. Mujarad ada berapa, majid ada berapa, rubai mujarad berapa, majid berapa, hingga 39 itu pokoknya, ya. Sada ya sudu nasoro yang suruh sunasima mujarad, yang 3 huruf tidak ada tambahan, yang belum ada tambahan. Bahwa sayyidun, simpanya orang itu yang memimpin. Bahwa nasirun, bahwa sayyidun. Wa maulana, tafsiran daripada sayyidina, wa maulana, dan yang merawat kita semua, mengatur, mengasihani kita semua. Ayat sayyiduna, itu yang mengurus kita semua. Beliau adalah seorang guru. Asih manjawata arba'ina, orang yang telah lewat usianya 40 tahun. Syekh itu menurut bahasa adalah orang tuanya, umurnya lebih dari 40 tahun. Syekh namanya. Orang lalu total pasti, atau orang yang mendapatkan derajat ketunjukan walaupun masih kanak-kanak. Masuk Islam, guru-gurunya di dalam agama Islam, muslimin dan muslimin. Al-muslim, adapun muslim, atau bin Rasulullah, itu orang yang taat dan mengerjakan segala petunjuk atau arahan-arahan daripada Nabi Muhammad SAW. Qala bimana yaqulu, qala itu fi'il. Kalau dalam bahasa Arab itu ada dikasih mana pekerjaan fi'il. Kalau isim nama, ismu nama, masmu siapa nama, tapi pekerjaan. Isim fi'il yang menunjukkan pada hadas atau pekerjaan yang ada karena sedang atau keharusan. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amar. Fi'il madi ini pekerjaan yang telah lewat. Fi'il mudhari pekerjaan yang sedang dikerjakan, atau amar tugas untuk mengerjakan sesuatu. Kalau fi'il dalam ilmu akidah, pertama ada 2. Satu, ada fi'lu pekerjaan poli, pekerjaan jismani, dan kedua ada pekerjaan qulbu.
Kalau pekerjaan jasmani dikatakan af'al, fi'lu. Kalau pekerjaan qalbu disebut ahwal. Kalau pekerjaan jismani, qalin, disebut af'al. Kalau pekerjaan qalbu disebut ahwal. Adapun antara af'al dan amal, antara af'al dan ahwal ada amal. Kalau ada kata-kata amal dalam ilmu tasawuf, itu maksudnya otomatis amal dohir atau amal batin. Jadi kalau af'al dohir, kalau ahwal qulub, kalau amal dohir wal batin. Af'al qalbu, af'al qalin yang dikerjakan oleh indra, tangan, kaki, mata, telinga, lidah, itu yang melaksanakan pekerjaan qalin jismani. Itu semua kembali pada tadi, itu semua nunggu tugas daripada qalbu. Tangan mau meraba nunggu tugas qalbu, kaki mau melangkah nunggu tugas qalbu, lisan mau berbicara nunggu tugas qalbu. Maka segala sesuatu yang terjadi kembali pada qalbu. Qalbu yang bertanggung jawab, berisiko daripada segala yang telah dilaksanakan oleh indra. Maka seluruh indra kita ini nanti di akhirat akan berhadapan dengan Allah SWT yang mengadukannya qalbu, bukan jismaninya. Jismaninya nahtimu ala afwaihim, dikunci. Jismanya tidak bisa berkata-kata atau tidak bisa berkata apa-apapun. Tapi qalbu yang bertanggung jawab, menerima segala risiko yang telah dilaksanakan semasa hidup di dunia. Qalbu dan qalin itu jelas hubungannya tidak bisa dipisahkan. Qalbu tetap menjadi pusat daripada segala aktivitas, qalin menjadi pelaksana daripada aturan qalbu. Pelaksana dan mandornya, pelaksana dan pengawasnya itu sama-sama bertanggung jawab. Adapun urusan qalin, urusan jismani, itu walaupun dalam kajian ilmu tauhid jismani itu dikatakan adamun mahdun menurut ilmu hakikat, tapi itu qalin, itu jismani membuat segala sesuatu kebahagiaan atau kesalahan, kebaikan atau keburukan, kebahagiaan atau kemadaratan. Kenapa? Karena laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kembali pada pelaksanaan jismani, penampakan di alam dunia ini, apapun yang telah dikasab dengan jismani, itulah resiko yang akan kita terima di akhirat nanti. Jadi pola itu fi'il madi, ada kerjaan yang telah lalu, ada kerjaan yang sekarang kita laksanakan, dan ada juga pekerjaan yang akan datang, ada juga tugas daripada melaksanakan sesuatu. Gimana ya kulu? Kenapa gimana ya kulu? Karena berkata atau mengatakannya juga belum. Saya itu belum mengatakan apa-apa. Pola itu belum, nanti mengatakannya nanti. Pola gimana ya kulu? Seperti ada kalimat mudhari, tapi maknanya tadi seperti
dalam bahasa Arab dikatakan mengatakan sesuatu ba'da hamdi jalal, mengatakan setelah muji dan membaca sholawat pada Nabi. Ya dulu, tapi nanti setelah membaca tahmid atau sholawat pada Nabi. Ya dulu itu bagaimana madi. Wasayyid ada yang perlu kita garis bawahi dalam bahasa Arab ilmu dori. Ilmu dori itu kadang ilmu dori dipakai untuk mengisi kedudukan isim. Ketika ilmu dori dilihat daripada cabang-cabangnya, antara lain isim fa'il. Kalau fi'il tidak ada zaman, kalau isim, kalau fi'il ada zaman madi, hal dan istiqbal. Kalau isim tidak ada zaman. Allah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un itu isim. Tapi pada umumnya mengasih mana raji'un itu nanti, kembalinya itu ketika kematian datang. Raji'un. Raji'un itu isim. Artinya isim itu tidak ada zaman. Sekarang raji'un sesungguhnya dari Allah, dan kepada Allah kita kembali sekarang, bukan hanya nanti. Kalau lihat isim tidak ada zaman. Sesungguhnya dari Allah dan kepada Allah kita kembali, raji'un. Adapun melihat tadi isim fa'il itu adalah anak mudhari, boleh dikasih makna istiqbal, karena mudhari ada mudhari hal dan ada mudhari istiqbal. Tapi jangan selalu istiqbal, karena ada mudhari hal. Yang jelas, secara pokoknya kalau isim itu tidak ada zaman, artinya raji'un sekarang, nanti, kemarin, dulu kita kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasayyid man sadaqomahu. Sayyid itu adalah orang yang memimpin kaumnya. Itu sayyid namanya. Man sadaqomahu, orang yang memimpin kaumnya. Sayyid ini dalam bacaan ada keikhtilafan ulama. Ada yang mengatakan boleh dan bagus ketika baca salawat pakai sayyidina. Ada juga yang mengatakan gak usah pakai sayyidina, karena Rasul juga tidak mencontohkan pakai sayyidina. Di sayyidina ini ada keikhtilafan ulama. Menurut sebagian para ulama mengatakan karena tidak ditemukan contoh daripada Nabi, maka di dalam sholat atau di luar sholat baca sholawat gak usah pakai sayyidina. Bid'ah. Sayyidina tidak ada dari sananya. Rasul ditanya, ya Rasulullah, ketika aku sembahyang membaca salawat seperti apa salawatnya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Sayyidina tidak ada dari sananya, tidak ada dicontohkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagian kelompok Muslim tidak pakai sayyidina, cukup Allahumma sholli ala Muhammad.
dalam sholat atau di luar sholat. Kemudian ada juga yang mengatakan pakai Sayyidina itu lebih afdol. Pakai Sayyidina lebih afdol karena jadi pakai Sayyidina seakan-akan memperlihatkan keagungan Nabi, menyertakan kedudukan keagungan Nabi. Seperti kita manggil pemimpin di dunia, presiden atau bupati atau gubernur. Ada siapa tadi? Ada Mangoliadi. Kan kurang enak ya, kurang serem ya. Kalau ada Bapak Gubernur Akang Aing, Bapak Aing, Bapak Siak, kan ada gemar, ada auranya. Bapak Bupati, penghormatan ya. Penghormat, jadi menyertakan kepenghormatan pada Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang berpendapat bahwa itu bagus pakai Sayyidina. Oleh yang hormati, ada juga pakai Sayyidina itu Rasulullah memberikan contoh pada kita agar selalu tawadhu. Rasulullah tidak mengatakan, ketika ditanya tadi, Rasulullah, bagaimana aku kalau baca salawat pakai Sayyidina atau tidak? Allahumma sholli ala Muhammad, tidak pakai Sayyidina. Beliau merendahkan pribadinya, tidak mengatakan akulah Nabi, akulah Sayyid. Tidak seperti itu. Maksudnya untuk kita dapat mencontoh hidup ini harus dalam keadaan tawadhu, jangan kibir. Kibir itu merasa berbangga diri. Kibir biasanya kibir itu seperti sering ceritakan ada tumbuh daripada beberapa kejadian. Ada orang kibir itu karena punya banyak harta, walaupun tidak begitu tampan, tapi hartanya banyak. Waduh, jalannya juga beda jalan juga, rokoknya juga di telinga gitu. Kalau orang kaya kibir bisa jadi juga kibir itu dari kedudukan, kepangkatan. Harta sih tidak begitu banyak, tapi punya kedudukan tinggi bisa juga kibir. Ada juga harta tidak begitu banyak, kedudukannya tapi pintar orangnya, bisa juga kibir. Ada juga kibir tumbuh dari latar belakang turunan, karena turunannya turunan darah biru, darah merah, darah biru, maka timbul juga jadi kibir dari turunan. Padahal pinter gak begitu pinter, biasa saja standar. Kekayaan juga gak begitu banyak, angkatnya tidak ada, karena turunan jadi kibir. Ada yang memang terlalu ya, hartanya tidak punya, kedudukan juga tidak, pintar juga tidak, ya, tapi kibir. Itu mah keterlaluan namanya. Ngaca diri. Punya harta tidak, tampan juga enggak, biasa standar aja gitu. Tapi kibir itu mah keterlaluan. Kibir biasanya tumbuh daripada 4 model tadi. Ini itu berbahaya. Rasulullah SAW mengatakan, ayat belajarnya tamankan nabi kopi bisa roti min kibri. Tidak akan masuk surga orang yang ada sebesar darah saja daripada kibir. Darah itu adalah benda yang kecil yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kalau mau melihat darah itu harus pakai window, pakai alat pembesar baru kelihatan. Artinya sekecil apapun kibir
yang terjadi pada diri kita, maka itu menghalang atau menutup pintu surga. Pintu surga selalu tertutup bagi orang yang kibir. Tapi jangan salah, ketika kita ketemu seseorang arif atau orang-orang syuhud, orang-orang tajali, kelihatannya kibir. Nah, jangan dulu kita sudut, karena orang yang arif ketika berbicara kita lihat seperti orang kibir, yang ada kibria Allah bagi dia. Yang ada kibria Allah artinya apa yang dikatakan atau apa yang diperbuat itu sesuai dengan ajaran. Contoh, orang yang marifatullah ketika dicari oleh jin tidak bisa ditemukan. Kasusnya di satu saat baginda guru kita Rahimahullah Ahmad Toto Syarif Muhammad Zakaria biasa pengajian umum hari Kamis. Di pagi itu ada orang yang dekat dengan beliau atau santri dekat dengan beliau tidak ngaji hari itu. Pagi-pagi kedatangan jin, dia akrab dengan jin. Ngomong-ngomong akhirnya sampai cerita tentang pengajian. Jin ngomong, saya juga suka ikut ngaji di sana di Ahmad Toto, ikut hikam, ngaji tafsir katanya. Betul kamu? Iya betul saya. Kalau begitu sekarang pergi ke sana, sekarang betul pengajian, sampaikan salam dari saya. Ahmad Toto, ya siap. Berangkat. Padahal dekat, ada kurang lebih 3 kilometer. Berangkatlah jin 2 jam belum datang-datang, sampai duhur datang lagi, sampaikan salam. Waduh, Ahmad Toto yang nggak ada, yang ada yang ngajinya ada, Ahmad Totonya nggak ada. Padahal kenapa tidak ditemukan setan, ditemukan jin itu? Cerita kajian di waktu itu menceritakan tentang malakut, jabarut, ijab. Kalau orang-orang alim, orang-orang alim cerita malakut, jiwanya ada di alam malakut. Gak seperti kita bercerita malakut di sini. Kita mau panggilan ngaji itu kan harus berjalan di sayapnya malaikat, berjalan di atas bulan aspal gitu. Beda. Itulah. Jadi kibirnya orang arif bisa jadi kibrianya Allah yang apa itu. Bukan kibirnya beliau. Jadi jangan dulu suudon. Dulu awal-awal saya juga gitu, karena kadang-kadang beliau guru kita mengatakan seperti orang kibir. Saya juga dulu makanya suudon dari kalau, tapi setelah melihat atau setelah beberapa kejadian, beliau ketika bicara itu sesuai dengan apa yang diceritakan, jiwanya ada di sana. Menceritakan alam jabarut, di alam, jadi Guru Muhammad beliau. Menceritakan alam ijab, beliau jadi Tuhan. Tidak ada malakut, tidak ada jabarut, tidak ada alam mulki, yang ada alam ijab, tidak ada apa-apa. Kullu man 'alaiha fan. Jadi kibir kalau muncul atau terjadi dalam kita, umpamanya sepertinya para pengarang kitab ini kata-katanya seperti kata kibir, umpamanya jangan dulu suudon. Kemungkinan atau kita usulkan saja, beliau adalah ngikut jiwanya, ngikut seperti apa yang diceritakan. Wasayid masyarakat kaum mahu bahwa sayyidun, orang itu yang memimpin itu jadi mengawasi, seperti Rasulullah SAW dengan nabi-nabi lain. Ditakdir Allah hampir seluruh para nabi
awalnya beliau-beliau nabi-nabi ditakdir sebagai peternak atau pengembala kambing. Hampir seluruh, termasuk Rasulullah yang diceritakan bukan punya ternak kambing, tapi beliau Rasulullah mengembala kambing orang, kuli mengembala kambing orang. Hikmah daripada Anbiya atau Rasul-Rasul mengembala kambing itu antara lain meningkatkan kesabaran dalam merawat makhluknya Allah, karena mungkin kambing itu makhluk atau bukan yang punya akal sehat dan sempurna, susah diurus, susah dirawat, disuruh ke sana malah ke sini, suruh berkumpul malah berbicara gitu, susah. Jadi antara lain mengembala itu menuntut kesabaran daripada Rasul-Rasul yang akan memimpin umat-umatnya. Terus mengenai Sayyidina tadi, ulama yang mengatakan afdol pada Sayyidina mengambil daripada kata beliau, ana sayyidu waladi Adam. Itu hadis sahih. Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam, seluruh manusia. Anak sayyidu waladi Adam. Itu hadis memperkuat orang yang mengatakan afdol pakai Sayyidina ketimbang tidak pakai Sayyidina dalam sholat atau di luar sholat. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerima hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicatat oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Barinya, mengatakan semua nabi adalah ditakdir sebagai pengembala. Pengembala hikmahnya adalah supaya tadi membuat atau memberikan kesabaran atau ketelatenan. Nah, dalam hadis Nabi dikatakan kullukum ra'in, semua kalian ini adalah pengembala. Wa kullukum mas'ulun an ru'yatihi, dan kalian semua akan ditanya tentang gembalaannya. Kullukum ra'in, wah saya mah gak punya kambing. Bukan hanya kambing yang kita awasi, yang kita perhatikan. Kullukum ra'in, seluruh manusia itu mengawasi atau mengembala. Apa yang diawasi? Pertama diri kita, keluarga kita, harta benda kita, kedudukan kita. Terus yang kalau tadi, tangan kita, mulut kita, telinga dan mata kita, itu harus dibimbing, harus diawasi. Siapa yang mengawasi? Kalbu tadi, kalbu yang mengawasi. Jangan sampai tangan mengawasi sesuatu di luar kewenangan kebesaran. Jangan sampai lisan berbicara sesuatu yang di luar kewenangan kebesaran. Maka kullukum ra'in, semua kita semua punya gembalaan. Terutama di dalam rumah tangga, kita punya istri, kita punya anak, kita punya pembantu di rumah. Itu diminta pertanggungjawaban. Ketika kambing kita akan tumbuhan di kebun orang, siapa yang dihukum tingginya? Domba atau orang-orang ya pengembalaan? Ketika anak kita punya kesalahan yang di luar pengawasan kita, jadi kelemahan atau kurang telatenan kita, maka kita yang akan dihukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika punya istri tidak melaksanakan tugas-tugas Allah dalam syariat atau turikot atau hakikat, karena kita pengembala,
maka kita yang akan diminta pertanggungjawaban. Selain daripada mereka bertanggung jawab akan segala perilakunya, kita sebagai pengembala akan diminta pertanggungjawab. Mas'ulun an ra'yatihi. Di suatu saat nanti akan ditanyakan kasab kita atau aktivitas kita sehari-hari. Min aina tasaba, punya uang, punya mobil, punya rumah, punya kekayaan. Min aina tasaba, dari mana kita mencarinya? Wa ila aina anfaqat, dan kemana disalurkan, dinafkahkannya. Nanti semua harta benda atau semua kepemilikan kita akan diminta pertanggungjawaban. Dari mana mencarinya dan kemana disalurkannya. Di anak kita, keluarga kita, semua kekayaan kita adalah bimbingannya, bimbingan yang kuat melalui bimbingan aturan agama. Kalau tidak agamis, keluarganya tidak islami, kekayaannya mencarinya tidak islami, maka kecelakaan atau adab Allah yang akan tiba pada seorang pengembala. Bukan kambingnya akan dibuih di LP, tapi orang yang punya kambingnya yang akan diminta pertanggungjawaban. Mas'ulun an ra'yatihi. Paling dekat dulu diri kita sendiri. Indra binafsi, kita punya diri, kita punya indra yang begitu hebat, yang begitu mulia, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai indra kita ini membawa malapetaka, membawa kecelakaan. Gara-gara punya lisan yang nyerocos terus, ya, tidak pakai dikir, jadi celaka karena lisan. Gara-gara punya mata yang jelat-jelat kesana kemari, tidak pakai baca Al-Quran, jadi masalah malapetaka. Jangan sampai punya HP gitu ya, TikTok aja yang dilihat, gak melihat kiai-kiai atau lihat baca Quran. Yang mangsa bugil-bugil aja yang dilihat, nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jadi indra binafsi, kembali pada diri kita sendiri dulu. Setelah kita membimbing diri kita sendiri, wabiman ta'ul, setelah itu baru keluarga, baru sanak saudara, baru tetangga. Jadi diri kita dulu diperhatikan, yang dibimbing, karena yang pertama harus dibimbing adalah diri kita sendiri. Setelah itu baru orang lain. Bapak yang saya hormati, Syekh Maulana Syekh beliau adalah seorang guru, Syekh Majawdal Arba'in, orang yang telah lebih usianya 40, itu namanya Syekh. Jadi jangan umpamanya terlalu sinis kalau ada yang mengatakan, Syekh, minum Syekh, kopi Syekh. Bukan berarti ngece ini, tapi memang Syekh karena usianya udah lebih 40 tahun. Jadi jangan terasa terlalu dimainkan gitu dengan teman-teman. Majul lainnya atau mandala pertama kali orang yang mendapat derajat tinggi, derajat kunjulan, derajat tinggi walau sopian, walaupun masih anak kecil, tapi punya kelebihan dalam ilmu agama, disebut juga Syekh. Seperti alhamdulillah guru kita ketika ada di pesantren, gurunya selalu manggil Syekh, walaupun santri, bukan santri yang mengatakan hari-harinya Syekh, tapi malah Syekhnya, gurunya yang mengatakan pada santri itu manggilnya Syekh, karena menurut gurunya santri ini adalah santri yang punya kelebihan, yang punya fadl daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun kecil, punya kelebihan dalam agama, disebut Syekh. Syekhul Islam, yang jadi gurunya guru dalam agama Islam, wal muslimin dan muslimin, al muslim atau lima ja'abin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah
muslim man atau abima jabin Rasulullah. Nanti kita mengukur kita apakah kita ini benar-benar muslim atau baru muslim KTP atau muslim kata orang gitu ya. Karena kalau muslimnya muslim turunan kayaknya jadi keenakan tidak mengalami kekukuran tadinya, maka dari kecil sudah masuk Islam ya, sepertinya sangat percaya diri bahwa kita ini muslim. Tapi nanti lihat apa benar-benar kita ini muslim hakiki atau baru muslim KTP. Muslim atau biasa salam. Itulah beberapa yang saya hormati yang dapat sampaikan pada kajian malam ini. Mudah-mudahan kita walaupun belum punya duit untuk umroh, udah bertawaf setiap saat gitu. Juga mudah-mudahan kita walaupun tidak punya nilai-nilai secara lahir menjadi seorang syekh dan sebagainya, punya kelebihan dalam agama khususnya dalam akidah, maka hakikat daripada jiwa ini adalah syekh. Ada yang mengatakan syekh atau tidak, kalau kita ma'rifatullah namanya syekh. Ada yang nyebut syekh ya, jangan merasa direndahkan. dimain-main gitu karena syekh ada yang lebih 40 tahun atau yang punya kelebihan. Itulah Bapak yang saya hormati yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, juga mudah-mudahan kita semua ditingkatkan derajat atau tingkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkatan kemarifatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.